Aisyah menyimpulkan dengan redaksi yang berbeda namun serupa. Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi qat imra'atan wal khadiman. Nabi tidak pernah mukul istri ataupun pembantunya, budaknya. Wa mani laminu fayantakimu li nafsi. Nabi tidak pernah disakiti dalam hal personalnya kemudian balas dendam. Ila ayuntahaka maharimullah. Kecuali kalau agama Allah yang dilanggar, pasti beliau tuntut. Untuk urusan personal beliau, diri beliau, harga diri beliau, jasad beliau relakan. Beliau hanya punya satu harapan, bagaimana umatnya masuk Islam, bagaimana orang lain masuk Islam. Ketika beliau berhasil menundukkan Quraisy, beliau tidak memanfaatkan itu kesempatan untuk apa? Balas dendam. Beliau kembali lagi berbuat baik, membebaskan Quraisy agar mereka masuk Islam. Masuk ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'un fayamtani. Nabi tidak pernah diminta apapun yang berdampak pada Islamnya seseorang kemudian beliau mengatakan tidak. Apapun yang beliau bisa lakukan demi Islamnya orang lain, maka beliau akan lakukan. Adapun diri beliau betul-betul telah dermakan lillah azza wa jalla, sehingga tidak ada kecewa, tidak ada dendam. Beliau tidak merasa rugi berbuat maksimal, totalitas mengajarkan umatnya Islam, namun umatnya tentu tidak akan bisa membalas kebaikan beliau. Beliau tidak kecewa dengan hal itu karena beliau hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam interaksi sosial, selama dalam diri kita ada pamrih saya mengharap, pasti kecewa. Suami yang mengharap dilayani pasti kecewa. Istri yang mengharap kesetiaan dari suaminya pasti kecewa. Istri yang mengharap dicukupi oleh suaminya pasti kecewa. Hanya orang-orang yang mengharap kepada Allah semata yang bisa terbebas dari kekecewaan. Apalagi bila dia punya orientasi saya ingin memberi, selama kesempatan memberi, kesempatan melayani, kesempatan mengajari, menafkahi, mencukupi, membimbing, selama masih bisa saya tunaikan, saya tidak kecewa, berarti saya bahagia, saya sukses. Karena yang ada dalam diri kita hanya memberi, melayani dan tidak mengharap. Allah Subhanahu wa taala menyimpulkan ini dengan firman-Nya, "Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Kami memberi ini kepada kalian betul-betul hanya karena mengharap ridha Allah. Ucapan terima kasih pun tidak aku nantikan. Imbalan juga tidak. Suami yang menafkahi istrinya karena Allah, walau istrinya tidur, Luhana udah belanjakan, tidak dimasain, tidak apa-apa, tidak kecewa. Kenapa? Karena dia menafkahi itu sebagai tanggung jawab yang kalau dia tidak tunaikan dia dosa, tapi dilayani itu adalah hak. Kalau dia tidak dapat, dia pun tidak dosa. Justru peluang amal soleh yang kedua terbuka, memaafkan. Nabi SAW dikisahkan dalam nafkah beliau kepada istrinya. Nafkah Nabi itu sangat besar. Ditaksir kira-kira 2 ton gandum dan 10 ton kurma. Dalam redaksi hadisnya, masing-masing istrinya itu diberi nafkah gandumnya itu 20 wasak. Kalau kurmanya 80 wasak. Antum tahu nisabnya zakat itu hanya 5 wasak. 5 wasak itu kira-kira 600 kilo. Lah kalau Nabi itu memberi kurma sebanyak 20 wasak, berarti kan 600 dikali 4. Kan gitu Pak cara hitungnya. Berarti 2 ton 400. Gandum 2 ton 400 kilo. Bisa habis Pak. Antum coba hitung. Sehari istri antum masak berapa kilo? Paling 1 kilo. Banyak-banyak 2 kilo. Setahun 360 hari dikali 2 kilo hanya muncul 720 kilo. Belum 1 ton Pak. Nabi memberi gandum 2,4 ton. Kormanya 80 wasak. Sekali lagi per 5 wasak itu kira-kira 600 kilo. Berarti 600 kilo dikali 40. Ya kalau 5 wasak itu 600 kilo, berarti 80 dibagi 5 itu ketemu 16. 16 kali 600 kilo. Berarti kira-kira 9,6 ton kurma setiap tahun. Nanti resiko sendiri Pak ya, hadir ceramah ini pulang ditagih sama istri. Tuh katanya ngikuti sunnah Nabi. Nafkah Nabi itu 2,4 ton kurma dan 9,6 ton gandum. Lah abang sehari 1 kilo, masih utang banyak. Tetapi suatu hari ketika Nabi SAW pulang dari masjid pagi, indakum syai', datang ke rumahnya Aisyah. Aisyah, ada sesuatu yang mau dimakan? Kata Aisyah, lah, tidak ada yang bisa dimakan. Idzan ana shaim. Kalau gitu aku puasa. Pernahkah antum membayangkan bagaimana perasaan antum tidak ada rencana puasa, sholat subuh, pergi ke masjid, zikir, taklim, pulang,
Bu, ada sarapan pagi apa? Bang, nggak ada sarapan pagi bang, puasa aja bang. Kira-kira gimana bang? Gimana, nggak ada rencana, nggak sahur, puasa. Cari belanja, minimal cari tukang sayur jajan. Nabi SAW tidak kecewa. Nabi tidak mempertanyakan, lah nafkahku selama ini kemana? Yang 2,5 ton, 2,4 ton gandum, yang 9,6 ton atau 80 wasak korma itu kemana aja? Lah kamu istri ngapain aja? Tidak muncul pertanyaan itu dari Nabi SAW. Karena beliau fokus pada kewajiban nafkah, sudah aku tunaikan. Adapun dilayani itu hak. Nabi sadar ada peluang ibadah yang kedua, sabar. Isbiru washabiru wa antafu aqrabul littaqwa. Kalau engkau memaafkan, toleransi, itu lebih dekat pada ketakwaan. Dan Nabi SAW kemudian juga melihat peluang selanjutnya. Ada peluang puasa. Alhamdulillah istriku ngajarin aku puasa. Pulang tidak ada yang makan, ya udah puasa saja. Sabar. Karena Nabi tidak mengingat bahwa beliau punya hak. Beliau hanya ingat punya kewajiban menafkahi. Mungkin antum bertanya, lah kemana gandum dan korma yang diberikan Nabi? Ya habis pak. Habis dijual, bukan. Untuk beli perhiasan, bukan. Tetapi disedekahkan. Banyak kaum fuqara, masakin yang datang kepada istri Nabi. Mereka tidak punya makanan, minta kepada Nabi SAW. Sampai suatu hari ada seorang wanita membawa 2 anak. Datang ke rumahnya Aisyah. Di rumahnya Aisyah sudah tidak ada makanan, yang tersisa cuma 1 korma. Hanya 1 biji korma pun oleh Aisyah diberikan. Dibagi menjadi 2. Ibunya hanya menjilati bijinya. Kondisi rumah tangga Nabi luar biasa. Istri Nabi bukan tipikal yang hobi makan, hobi foya-foya, bukan. Tetapi mereka manfaatkan harta yang diberikan oleh suami mereka itu Nabi SAW untuk apa? Bersedekah. Disalurkan kepada yang membutuhkan. Tidak ada kekecewaan dalam diri Nabi SAW. Teman lu, kok bisa-bisanya dihabisin segitu banyak? Tidak ingat masih punya suami? Tidak muncul bahasa itu Pak. Tidak muncul karena Nabi SAW hanya mengingat satu, kewajiban sebagai suami memberi, adapun hak beliau memaafkan.